Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Tiar dan juga teman saya Eben. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Executive Sales Dashboard atau dashboard penjualan eksekutif. Nah, ini berada di chapter 5 di bukunya. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh dashboardnya yang ada di buku. Si perancang ingin tetap namanya anonim, jadi dia tidak menuliskan namanya. Eh, di sini nama produk dan nama perusahaannya juga telah dirubah. Lalu skenario yang pertama adalah big picture atau gambaran besarnya. Mengetahui kinerja dan penjualan selama kuartal ini. Maksudnya, di sini skenario adalah eh, Anda atau saya adalah manajer penjualan dan ingin tahu bagaimana kinerja dan tim penjualan selama kuartal ini. Jadi, kita dengan adanya dashboard tersebut, kita dapat melihat kinerja kita itu bagus, penjualan kita itu seperti apa dalam kuartal ini. Nah, lalu yang berikutnya, berapa total penjualan? Apakah sama dengan kuartal sebelumnya? Jadi kita juga dapat melihat nih, total penjualan kita tahun ini dengan tahun lalu itu bagaimana? Apakah justru lebih tinggi atau sama atau bahkan malah turun? Nanti jadi kalau turun jadi dapat dirubah lagi strateginya. Yang kedua adalah spesifik. Yang pertama, bagaimana kita melakukan kuartal ini. Jadi, kita dapat melakukan kuartal ini sudah bagus atau belum? Apakah kuartal ini dapat dijalani dengan lancar? Ataukah tanpa ada kendala? Atau bagaimana? Lalu, bagaimana kuartal ini dibandingkan dengan kuartal terakhir? Kuartal yang sama tahun lalu? Jika dibandingkan dengan penjualan kemarin misalnya, apakah penjualan kita lebih bagus di tahun ini atau justru atau sama? Jadi kita dengan adanya dashboard kita dapat membandingkan nih antara tahun ini dan tahun kemarin. Jadi kita dapat melakukan strategi-strategi berikutnya jika mengalami kendala. Uh, dengan strategi tersebut, apakah kita sudah tepat nih? Seumpamanya nih kita melakukan sebuah karena adanya demand yang tinggi misalkan, pendapatan yang tinggi, apakah strategi tersebut akan tepat sampai seterusnya? Jika mengalami penurunan misalnya, jika mengalami penurunan apakah apa itu namanya? Apakah misalnya jika mengalami penurunan akan terus apa strategi yang akan kita butuhkan? Apakah itu akan menaikkan pendapatan atau bagaimana? Lalu apa transaksi yang terbaru yang saya pahami di sini adalah seumpamanya ada produk baru dan sebelum produk tersebut belum ada sebelumnya nih. Dengan produk tersebut apakah dapat menaikkan pendapatan atau apakah tidak? Ataukah sama saja? Yang ketiga adalah relate skenario atau skenario terkait. Yang pertama, membandingkan penjualan kumulatif produk yang diluncurkan pada waktu yang berbeda. Di sini, misalkan iPhone X keluar di tahun lalu, itu 10.000 unit dalam satu bulan. Dan lalu iPhone 11 di tahun ini saya keluarkan, apakah penjualannya juga akan sama? Di tahun ini 10.000 dalam satu bulan, atau justru lebih tinggi? Yang kedua, mengukur seberapa viralnya kampanye. Jadi, yang saya tangkap di sini adalah kampanye yang dimaksud adalah promosi. Nah, apakah promosi yang dijalankan itu sudah tepat? Apakah mendapatkan hit yang banyak dari masyarakat? Mendapatkan antusias yang banyak dari masyarakat? Jika itu mendapatkan antusias, tentu saja eh, produk yang kita jual juga akan otomatis akan tinggi penjualannya. Jika mendapatkan antusias, maka promosi itu juga bertahan cukup lama. Terus yang ketiga, melacak pendaftaran dengan dashboard. Dengan dashboard, kita dapat melacak penjualan, contoh penjualan tiket tahun lalu lebih terjual 10.000. Penjualan tiket tahun ini terjual 12.000. Kita dapat melacak nih penjualan, oh ternyata penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Bagaimana orang menggunakan dashboard? Nah, eksekutif perusahaan menerima salinan email ini setiap minggu dalam kasus ini. Nah,
Jika mereka membutuhkan detail lebih lanjut, mereka dapat mengklik tautan menuju ke versi live. Nah, saya akan menjelaskan ini dengan video. Nah, di sini dapat dilihat dia mengklik sebuah data input. Nah, dia dapat melihat dari detail-detailnya, dari bulan, pendapatannya berapa, current fiskalnya berapa, dia dapat melihat. Terus dia juga dapat melihat seluruh detailnya yang ada dalam dashboard yang ada. Di sini dia juga dapat melihat dari eksekutif, marketing, customer, dapat melihat seluruh detail yang ada dalam dashboard yang mereka punya. Baik, kan mengapa hal ini pada dashboard eksekutif sales ini bekerja. Yang pertama, kita bisa melihat pada dashboard berikut, hal ini menunjukkan bahwa adanya fokus perbandingan pada pertumbuhan tahun ke tahun dan triwulan ke bulan. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa untuk nilainya itu dimulai dari angka 0 pada bagian kiri bawah. Dan kita juga bisa melihat terjadinya pertumbuhan pada setiap perbandingan ya di sini. Dan juga kita bisa melihat apakah itu berdasarkan minggunya, kemudian kita bisa melihat aktivitas kliennya, berapa jumlah adminnya, desainernya, dan yang lain sebagainya. Dan ini bisa ditunjukkan untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan di organisasi atau perusahaan untuk mengetahui kuartal saat ini, kuartal sebelumnya, ataupun kuartal pada tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya adalah metrik utama sebagai teks. Jika dilihat di sini, ada dua hal, yaitu daily left AQ dan QTD cells yang berbeda warnanya dari yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa itu merupakan informasi yang penting daripada data-data yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya ada detail kecil di mana hal itu dibutuhkan. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 5 negara dan juga ada 5 perusahaan yang bisa kita lihat di sini, dan di sini semakin ke bawah hal itu akan semakin kecil. Dan di sini pada bagian setelah dashboard kita juga bisa menambahkan informasi tentang penjelasan dari dashboard yang telah terjadi sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah warna. Kita bisa melihat di sini ada beberapa warna. Yang saya lihat di sini ada warna abu-abu, ada warna ungu, ada warna pink, dan juga ada warna merah tua. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena pemilihan warna memiliki dampak yang sangat besar bagi beberapa orang yang dapat mengidentifikasi warna. Dan hal ini juga sangat penting untuk mengidentifikasi angka-angka yang mereka butuhkan. Karena tidak semua kita melihat datanya dan hanya data-data tertentu kadang yang kita butuhkan dan yang penting. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian kesimpulan, di mana dengan menggunakan Executive Sales Dashboard, yang pertama, kita bisa mengetahui suatu perbandingan baik itu perusahaan atau organisasi yang terjadi saat ini, kuartal terakhir ataupun kuartal tahun lalu. Kemudian dengan menggunakan key matrix, maka kita bisa mengetahui warna yang penting untuk menyaring beberapa informasi yang penting saja. Kemudian kita bisa dengan detail kecil itu kita bisa menjelaskan informasi-informasi yang mungkin mereka butuhkan. Kemudian keempat, penggunaan warna pada dashboard itu sangatlah penting karena itu akan memberikan dampak yang besar untuk mengidentifikasi angka-angka yang akan dibutuhkan oleh mereka. Baik, itu mungkin penjelasan dari saya, Evendela Santosa dan Tiar. Mungkin ada yang ingin bertanya. Sekian dan terima kasih.